Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. Yeve. Kembali kita akan membahas soal-soal UTBK Saintek Fisika tahun 2022. Kita melanjutkan untuk membahas soal tentang listrik dinamis dan kapasitor. Suatu rangkaian listrik arus arah terdiri atas 3 buah hambatan R12 ohm, R21 ohm, dan R33 ohm, dan 2 buah sumber tegangan V1 dan V2 dan sepasang keping sejajar C termuati penuh dengan jarak antar keping 1,0 mm. Jika beda potensial antara kedua keping 5 volt dan sumber tegangan V2-nya 6 volt, daya yang dihasilkan sumber tegangan V1 adalah titik-titik watt. Pada soal dijelaskan bahwa keping sejajar atau kapasitor C ini termuati penuh. Artinya bahwa jalur yang terpasang kapasitor ini kuat arusnya sama dengan 0. Misalnya I3, maka I3 atau kuat arus yang melalui hambatan R3-nya ini sama dengan 0. Misalkan kuat arus yang melalui hambatan R2-nya I2 dan kuat arus yang melalui hambatan R1-nya I1. Dan kita misalkan ini titik A, ada titik B, kemudian ada titik C, ada titik D, titik E, dan titik F. Karena I3-nya sama dengan 0, maka sesungguhnya jalur A ke B ini terputus ya, dengan tegangan antara A dan B itu sama dengan tegangan antara kedua keping kapasitor, yaitu sama dengan 5 volt. Kemudian kita mencari terlebih dahulu kuat arus I1, I2 yang melalui hambatan R1 dan R2 pada titik cabang. Untuk titik cabang C berlaku hukum pertama Kirchhoff, yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Karena I3-nya 0, maka I1-nya sama dengan I2. Jadi I1 sama dengan I2. Perhatikan gambar, antara titik A dan B itu 5 volt. Sedangkan jalur CD ini paralel dengan titik AB dan jalur EF itu juga paralel dengan AB. Maka kita bisa tuliskan atau dapatkan bahwa tegangan antara titik A dan B ini atau tegangan antara titik C dan D sama dengan tegangan antara titik A dan B. Jadi tegangan antara titik C dan D sama dengan tegangan antara titik A dan B. Karena jalurnya dari C ke D, kita bisa tunjukkan jalurnya garisnya, maka garis ini berlawanan dengan kuat arus I2 dan ketemu kutub positif pada tegangan V2 terlebih dahulu. Maka karena berlawanan dengan I2, maka kita bisa tuliskan min I2. Untuk tegangan antara titik C dan D itu min I2 kali R2 ditambah V2 sama dengan VAB. Min I2 ditambah dikali R2-nya 1 ditambah 6 sama dengan 5. Maka I2-nya sama dengan 6 kurang 5 berarti 1 ampere. Nilai ini sama dengan kuat arus yang melalui hambatan R1 yaitu I1. Kemudian pada titik E dan F tegangannya, pada titik EF ini tegangannya juga sama dengan VAB. Maka karena dari E ke F jalurnya kita bisa tunjukkan ini searah dengan kuat arus I1.
Karena searah dengan kuat arus I1, maka kita bisa tuliskan I1 R1 dan ketemu kutub positif V1 terlebih dahulu, maka ditambah V1 sama dengan VAB. I1 nya ini 1 ampere ya, kemudian dikali R1 nya ini 2 ditambah V1 sama dengan 5, maka V1 nya sama dengan 5 kurang 2, maka ini jadi 3 volt. Maka daya yang dihasilkan sumber tegangan V1 adalah V1 sama dengan I1 kali V1. I1 nya 1 dikali V1 nya 3, maka V1 nya sama dengan 3 watt ya. Jadi jawabannya A. Kemudian untuk soal selanjutnya masih berhubungan dengan soal ini. Jika hambatan R1 dilepas, beda potensial antara ujung-ujung hambatan R2 sama dengan titik-titik volt ya. Kita bisa gambarkan kembali rangkaian ini. Setelah R1 nya dilepas, maka ada sumber tegangan V1, kemudian ada hambatan R2 dan sumber tegangan V2. Ini V1, ada V2, ada R2, kemudian dihubungkan ke kapasitor dan ke R3 ya. Dari rangkaian baru ini kita bisa amati bahwa R2 seri dengan R3 ya. R2 ya, hambatan R2 seri dengan R3 seri dengan kapasitor C, maka I yang melalui I atau kuat arus yang melalui R3 sama dengan I yang melalui kuat arus yang melalui R2, yaitu sama dengan 0. Jadi kuat arus yang melalui rangkaian R3 hambatan R3 maksud saya sama dengan kuat arus yang melalui hambatan R2, karena R3 dan R2 itu tersusun seri jadinya ketika R1 nya dilepas. Karena tersusun seri juga dengan kapasitor, maka kuat arusnya sama dengan 0. Karena tidak ada kuat arus yang melalui R2 ya, kuat arus pada R2 nya sama dengan 0 tadi, maka V2 nya sama dengan 0. Jadi beda potensial antara ujung-ujung hambatan R2 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita akan membahas soal tentang impuls dan momentum. Sebuah truk bermassa 7.500 kg bertabrakan dengan sebuah mobil bermassa 1.500 kg. Kecepatan kedua kendaraan sebelum tabrakan ditunjukkan pada gambar. Jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, komponen impuls ke arah timur yang diterima mobil adalah. Karena yang ditanyakan adalah komponen impuls ke arah timur atau ke arah horizontal yang diterima mobil, maka semua gerakan kita tinjau hanya pada arah sumbu X ya, atau arah timur atau arah horizontal ya. Misalnya truk kita kasih indeks 1, berarti massanya M1 dan mobil massanya M2 ya. Dan karena mobil bergerak pada arah 37 derajat dari timur, maka kita uraikan terlebih dahulu kecepatan pada arah sumbu X untuk mobil, misalnya V2X ini 37 derajat, kemudian ada V2Y dengan V2X sama dengan min V2 cos 37 atau sama dengan min karena arahnya ke kiri, berarti min 20 dikali 0,8, maka V2X nya sama dengan min 16 meter per second ya. Ingat bahwa setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, maka kedua kendaraan ini tumbukannya tidak lenting, berarti kecepatan setelah tumbukan pada arah horizontal sama ya. Jadi V1 aksen X sama dengan V2 aksen X ya. Maka hukum kekekalan momentumnya kita dapat tuliskan menjadi
M1 V1, ingat ini pada sumbu X ya, atau arah horizontal, ditambah M2 V2X sama dengan M1 ditambah M2 dikali Vx ya, V aksen X ini sama saja dengan V aksen X. M1 nya 7500 dikali V1 nya 5 ditambah M2 nya 1500 dikali minus 16 sama dengan 7500 ya, 7500 tambah 1500 dikali Vx aksen. Ini kita coret 1500 nya, ini berarti 5 ya, ini kita coret, ini 5, ini 1, maka jadinya 25 minus 16 sama dengan 6 Vx aksen. Maka Vx aksennya sama dengan 25 kurang 16 ya, 25 kurang 16 itu sama saja dengan 9 ya, jadi 9 per 6 atau sama dengan 1,5 meter per second. Jadi khusus untuk mobil kecepatan awal pada sumbu X ya, V2X nya ini kecepatan awal pada sumbu X min 16 meter per second ya. Kecepatan akhir ya, kecepatan setelah tumbukan pada sumbu X atau arah timur itu sama dengan 1,5 meter per second. Maka komponen impuls ke arah timur yang diterima mobil itu adalah IX sama dengan delta PX untuk mobil ya, itu sama dengan M dikali Vx ya, Vx aksen dikurang dengan V2X ya. Jadi momentum akhir dikurang momentum awal, maka IX nya sama dengan 1500 dikali 1,5 kurang 16 ya, atau sama dengan 1500 dikali 17,5. IX nya sama dengan 26.000 ya, 250 Newton second. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita akan membahas soal tentang elastisitas. Suatu benda homogen dengan modulus bulk 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi berada di dalam air. Massa jenis air 1 gram per cc. Mula-mula volume benda 1 liter pada kedalaman 90 cm. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, volume benda berubah menjadi 999,0 cc pada kedalaman titik-titik cm. Pada soal ini diketahui modulus bulknya yaitu B sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Kemudian massa jenis airnya 1 gram per cc, berarti sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian volume benda mula-mula misalnya P1 itu sama dengan 1 liter. 1 liter ini sama saja dengan 1000 cc, itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian V2 nya sama dengan 999,0 cc. Berarti dari kedua volume ini kita temukan delta P nya adalah 1000 cc kurang 999,0 cc. Berarti ini sama saja dengan 1,0 cc atau sama dengan 10 pangkat minus 6 meter kubik. Kemudian kita gambarkan posisi benda pada kedalaman H1 ya.
dengan H1 nya 90 cm. H1 sama dengan 90 cm. Kemudian ditanyakan H2. Jadi posisi benda ketika volumenya menjadi 999 cc. Ingat bahwa karena volume benda ini semakin berkurang, artinya tekanannya semakin besar. Karena tekanan semakin besar, berarti benda ini semakin di posisi yang lebih dalamnya. Jadi kita gambarkan posisi bendanya dari permukaan air, misalnya posisi benda mula-mula posisi 1 pada kedalaman H1, maka tekanannya P1. Kemudian benda berada pada posisi 2 pada kedalaman H2 dari permukaan air. Tekanannya P2. Ingat bahwa P2 pasti lebih besar dari P1. Karena P2 lebih besar dari P1 mengakibatkan volume bendanya semakin berkurang. Jadi V2-nya lebih kecil dari V1 tentunya. Dengan tekanan pada titik 1 itu sama dengan P1 sama dengan P0, tekanan udara luar ditambah dengan Rho kali G kali H1. Dan tekanan pada titik 2 sama dengan P0 tambah Rho G H2 ya. Posisi H-nya itu diukur dari permukaan air. Maka perbedaan tekanannya, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan perbedaan tekanan dari titik 1 ke titik 2 yang menyebabkan volume bendanya berkurang karena perbedaannya semakin besar. Jadi delta P-nya sama dengan P2 dikurang P1 ya. Atau sama dengan P0 tambah Rho GH2 kurang P0 ditambah Rho GH1. Atau delta P-nya sama dengan Rho G H2 kurang H1. Ingat bahwa delta P juga, delta P ini sama juga dengan B dikali delta V per V1. Dengan B ini adalah modulus bulk. Maka kita bisa tuliskan Rho G kali H2 kurang H1 sama dengan B dikali delta V per V1 atau 1000 dikali 10 kali H2 kurang H1 nya 0,9 ya, 0,9 meter sama dengan B nya 2,5 dikali 10 pangkat 8 kemudian dikali dengan delta V nya 10 pangkat minus 6 dibagi dengan V1 nya 10 pangkat minus 3 ya. Maka ini kita bisa coret dengan 10 pangkat 8 ya, tinggal 10 pangkat 5 dan kita coret ini 10 pangkat 4 hingga dengan 10 pangkat 5 berarti sisa 10 ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan H2 kurang 0,9 sama dengan 25 0,5 dikali 10, maka H2 nya sama dengan 25 tambah 0,9 berarti 25,9 meter ya. Jadi volume benda berubah menjadi 999,0 cc pada kedalaman 25,9 meter atau sama dengan 2590 cm. Jadi jawabannya E.